Minggu, 26 Mei 2024. Judul, Bait Suci dan Hukum. Bacalah Wahyu 11 ayat 19, Keluaran 25 ayat 16, Keluaran 31 ayat 18, dan Wahyu 12 ayat 17. Apakah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini tentang tabut perjanjian di dalam tempat Maha Kudus di Bait Suci? Hari pendamaian adalah hari penghakiman. Seluruh bangsa Israel diperintahkan untuk mengambil bagian dalam peristiwa ini dengan bertobat, memeriksa jiwa, dan menahan diri dari semua pekerjaan. Lihat Imamat 23 ayat 29-31. Pada hari itu, imam besar akan masuk ke dalam tempat Maha Kudus untuk melakukan pendamaian atas dosa. Di sana, di tempat paling terdalam dari Bait Suci, terdapat tabut perjanjian. Di dalam tabut tersebut terdapat hukum 10 perintah Allah yang ditulis di atas loloh batu. Tabut emas tabut itu disebut tutup pendamaian, di mana darah dipercikkan untuk menyucikan Bait Suci dari dosa. Kehadiran Allah dinyatakan dalam kemuliaan Shekinah di atas tutup pendamaian. Setiap korban yang dipersembahkan mengungkapkan belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa, tetapi hari pendamaian menunjukkan bahwa dosa diingat sampai hari penghakiman, Ibrani 10:3, dan bahwa dosa itu benar-benar dapat dihapuskan hanya melalui iman kepada darah Kristus yang menyucikan dari dosa, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Di sana, di hadirat Allah, belas kasihan dan keadilan berpadu dengan indahnya. Ketika memandang ke dalam Bait Suci surgawi, Rasul Yohanes melihat, terbukalah Bait Suci Allah, dan tabut perjanjiannya, Wahyu 11 ayat 19. Buku Kemenangan Akhir menambahkan komentar ini, di dalam bilik Maha Kudus di Bait Suci di surga, tersimpanlah dengan sucinya hukum ilahi itu, hukum yang diucapkan Allah sendiri di tengah-tengah guruh di Sinai, dan dituliskan dengan jarinya sendiri di atas loh batu itu. Hukum Allah di dalam tempat kudus di surga adalah yang asli yang agung, di mana petunjuk-petunjuk yang dituliskan di atas loh batu dan dicatat oleh Musa dalam Pentateuch, 5 kitab Musa, adalah transkrip atau salinan yang tidak pernah salah, yang sempurna. Mereka yang mengerti pokok penting ini dituntun untuk melihat kesucian dan sifat tidak berubah dari karakter hukum ilahi itu. Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 367. Ketika orang percaya Advent mula-mula mempelajari ajaran kitab suci tentang tempat kudus, mereka menyadari pentingnya hukum Allah dan hari Sabat di dalam inti hukum Allah. Mereka beralasan bahwa jika hukum Allah digambarkan dalam tabut perjanjian di Bait Suci surgawi, maka hukum Allah tidak mungkin ditiadakan di kayu salib. Pikirkanlah tentang hari Sabat, yang dengan kecepatan 1000 mil per jam, datang kepada kita setiap pekan, dan tanpa keberatan sedikit pun. Apakah yang seharusnya dikatakan kepada kita tentang pentingnya doktrin penciptaan? Doktrin apakah lagi yang memiliki pengingat yang begitu kuat dan berulang-ulang?